skala kehancuran di kota Arad, Israel. Tim penyelamat bekerja di antara puing-puing di lokasi saat rudal Iran menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad, Israel pada Sabtu malam. Serangan itu menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Perdana Menteri Israel Netanyahu berbicara dengan wali kota Arad dan menginstruksikan otoritas setempat untuk memberikan bantuan penuh dari pemerintah. Iran juga menyerang 2 komunitas di dekat pusat penelitian nuklir utama Israel. Puluhan orang terluka dan bangunan hancur. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah situs pengayaan nuklir utama Teheran dihantam Israel. Militer Israel mengatakan bahwa mereka tidak mampu mencegat rudal yang menghantam kota-kota selatan Dimona dan Arad, kota terbesar di dekat pusat gurun Negev Israel yang berpenduduk jarang. Saudara, dalam pernyataan di media sosialnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mengancam akan menghancurkan Iran jika Iran dalam waktu 48 jam tidak segera membuka Selat Hormuz. Namun Iran tidak gentar dan tetap melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat. Kita akan bahas soal ini, saudara, bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Ada Septianto Galan Prakoso, dosen hubungan internasional Universitas 11 Maret Surakarta, dan Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Selamat pagi Mas Galan, Mas Faisal. Selamat pagi. Pagi Mas Rifana. Pagi Pak Faisal. Baik, selamat pagi. Saya ingin ke Mas Faisal terlebih dahulu. Kita soroti lagi ini ultimatum dari Donald Trump kepada Iran. 48 jam katanya, tapi Irannya juga sudah bilang akan membalas lagi gitu, Mas Faisal. Dan kalau kita bicara lagi soal 22 negara yang kabarnya sudah membuat pernyataan bersama untuk menjaga Selat Hormuz seperti itu. Di sana ada salah satunya ada Uni Emirat Arab. Apakah kemudian nanti negara-negara Teluk lainnya akan mengikuti jejak Uni Emirat Arab? Nah, yang terbaru ada laporan dari Times of Israel menyebutkan ada 4 negara Arab Teluk. Jadi dari 6 negara Arab Teluk ada 4, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Qatar yang menyatakan tidak akan mendeklarasikan perang terhadap Iran. Tapi mereka akan mendukung perang yang dilancarkan Amerika maupun dan bersama Israel sejak 28 Februari hingga kemampuan militer Iran lumpuh atau melemah. Nah, kalau dalam bentuk dukungan ini artinya ya bisa bentuk dukungan keuangan dana, karena kita tahu negara Arab super tajir di kawasan Teluk Persia ini waktu perang Teluk 1991 pernah mendukung terutama Kuwait setelah Saddam Hussein menginvasi Kuwait pada akhir 1990 sehingga memicu perang Teluk pada Januari 1991. Nah, kemudian yang kedua bisa jadi negara-negara Arab Teluk ini, terutama yang 4 tadi yang disebutkan dalam laporan, mereka akan tetap membiarkan wilayahnya menjadi basis untuk menyerang Iran. Nah, kalau misalkan tadi 22 negara ya kita akan lihat apakah mereka benar berani, karena kan sebelumnya ketika Trump meminta bantuan kepada negara-negara NATO ataupun sekutunya di Eropa untuk membantu memaksa membuka Selat Hormuz agar lalu lintas perdagangan minyak global tidak terganggu, itu kan banyak penolakan. Tidak ada yang setuju. Nah, kalau misalkan mereka akhirnya benar ikut membantu, ini perang akan menjadi tidak terkendali, perang akan berlangsung lebih lama dari yang bisa kita prediksi. Dengan tadi Mas, 4 negara gitu ya yang memutuskan untuk bisa ataupun pengen sama-sama jaga Selat Hormuz gitu. Apakah kemudian ini mereka sudah mulai terang-terangan bergeser narasinya? Jika sebelumnya mereka bilang tidak membiarkan tempatnya menjadi sumber ataupun serangan tempat untuk Amerika Serikat bisa menyerang Iran seperti itu. Apakah kemudian sudah terang-terangan ini negara-negara Teluk ini untuk bisa maju bersama Amerika Serikat? Saya kira sikap ini tidak aneh ya, karena selama ini negara-negara Arab Teluk yang bentuknya monarki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Kuwait dengan Oman itu kan sangat mengandalkan sistem pertahanan negaranya kepada Amerika. Bahkan bukan sekedar sistem pertahanan negaranya, tapi juga mengandalkan keberlangsungan rezim monarki mereka terhadap Amerika. Bisa jadi ketika revolusi Arab 2011, kalau tidak ada Amerika, mungkin rezim monarki itu bisa runtuh.
dengan revolusi rakyat. Nah, ini yang sudah mulai kelihatan itu di Bahrain. Karena kenapa Bahrain itu lebih mudah munculnya pergerakan perlawanan dari rakyat, karena mayoritas rakyat Bahrain Syiah, sedangkan rajanya adalah Sunni. Nah, Syiah ini lebih masyarakat Syiah di Bahrain ya memang pro Iran. Makanya kita lihat banyak video ketika peluru kendali Iran atau pesawat nirawak kamikaze Iran menghantam pangkalan militer Amerika di Bahrain, terutama armada kelima Angkatan Lautnya Amerika, itu banyak rakyat Bahrain bersorak. Jadi cuma memang ini sikap ini sudah diprediksi, sudah bukan hal aneh, tapi memang sangat ironis ketika akhirnya negara-negara Arab Teluk berada di posisi yang sama dengan Amerika maupun Israel yang sudah biasa melanggar hukum internasional. Oke. Kalau menurut Mas Galan juga sama, Mas. Kira-kira ini konflik yang ada di Iran ini kemudian membuka tabir sebenarnya kemana arah dukungan dari negara-negara Teluk ini? Iya, sebenarnya saya juga sangat sepakat dengan argumen dari Pak Faisal barusan, dan betul kalau kita melihat dari segi historis begitu, pada akhirnya negara-negara Teluk ini juga akan kemudian bersikap aware gitu ya, waspada terkait hal ini, terutama kalau melihat dengan keteguhan Iran dan juga istilahnya intensitas serangan yang kemudian dilakukan. Maka yang bisa dilakukan sekarang kalau kita melihat pasti istilahnya adalah menjaga guarding. Jadi pasti menjaga Selat Hormuz. Tidak cuma negara Teluk saja, negara Timur Tengah saja, tapi sekutu Amerika sendiri, dari negara-negara NATO begitu ya, dari pihak-pihak yang menjadi sekutu tradisionalnya juga rata-rata hanya bukan istilah guarding the strait begitu. Jadi menjaga alur pelayaran di Selat Hormuznya, tidak kemudian untuk mengeskalasi untuk bagaimana kita bisa membantu retaliate atau membalas serangan Iran. Dan saya kira ini juga make sense karena situasi yang terjadi ini mungkin bisa dikembalikan ke sekian puluh tahun yang lalu, dan saya kira hal ini juga sudah menjadi jelas. Tadi Pak Faisal menyebutkan banyak konteks ketika dulu ada invasi ke Irak juga. Nah, Iran ini kan bukan Irak. Irak ada zaman tahun 1991 perang Teluk II gitu kan, ketika mereka menginvasi Kuwait, kemudian Amerika Serikat bersama dengan koalisi negara banyak harus gitu ya, 42 negara begitu, melalui Operation Desert Storm itu Badr Gurun menyerang Irak. Tapi dalam hal ini Irak adalah negara yang memang diposisikan sebagai antagonis begitu, dan tidak ada atau kurang ada relevansinya terkait sektor energi. Jadi mereka nggak punya leverage. Sementara Iran yang terletak di sepanjang Selat Hormuz, di sisi sebelah timur lautnya, seberang-seberangan dengan Qatar yang menjadi jalur pelayaran energi internasional, ini berbeda. Tidak mau kita mengakui bahwa sebagian besar energi yang kemudian tersalur di berbagai penjuru dunia berasal dari Iran. Kalau kemudian nanti terjadi misalnya keikutsertaan dari negara-negara Teluk, dalam hal ini mungkin sebagian dari negara yang memang sudah menjadi target begitu ya, juga sempat terkena rubal Iran begitu kan, mereka kemudian justru malah menyerang Iran atau kemudian memihak Amerika dengan intensitas bagaimanapun, saya kira saya sepakat juga. Jadi perang ini akan menjadi lebih membabi buta dan menjadi beresiko tinggi untuk kelangsungan keamanan dunia seperti itu. Tapi kalau kita bicara kemungkinannya gitu, Mas Galan, apakah memang ada kemungkinan besar gitu negara-negara ini ya ikut membalas karena mereka juga mungkin sudah jengah dengan serangan yang terus ke negara mereka? Saya pribadi, dan nanti mungkin juga harus melihat situasi yang kita cek gitu ya dari beberapa hari yang lalu, dan juga mungkin situasi dari beberapa hari ke depan begitu, karena barusan juga ada update begitu, bom sudah menghujani kota-kota di Iran dan memang menyerang power plant. Jadi strategi selanjutnya dari Amerika dan Israel adalah menyerang pusat energi ya, jadi pembangkit listrik dan sebagainya, sehingga kota-kota seperti Kharabad dan juga kota-kota lain di Iran mengalami blackout ya, pemadaman begitu. Nah, situasi ini bisa berekskalasi kalau kemudian negara Timur Tengah lain juga ikut terlibat ketika istilahnya patron kawasannya juga bergerak. Dalam hal ini Arab Saudi begitu ya. Kalau kemarin ketika ada pertemuan dari negara-negara Teluk yang diinisiasi dan juga tuan rumah oleh Arab Saudi,
di Riyadh, kemudian Pangeran Faisal bin Farhan sebagai Menteri Luar Negerinya Arab Saudi menyatakan bahwa kami tidak segan-segan untuk membalas jika terdapat serangan yang kemudian memang ditargetkan ke kami secara spesifik seperti itu. Dan dalam hal ini narasi seperti ini itu akan sangat berisiko begitu ya, ketika kemudian memang terjadi begitu dari Iran yang juga kemudian menyerang Arab Saudi yang notabene adalah rivalnya di kawasan, dan juga ketika memang sudah ada pergerakan maka negara-negara Teluk yang lain tentunya akan merasa lebih terancam. Arab Saudi sebagai negara dengan militer terbesar di kawasan diserang Iran, apalagi yang kecil-kecil begitu kan. Jadi ini hanya istilahnya ya. Kalau mau disimplifikasi, ini seperti ya permainan catur begitu. Jadi siapa yang gerak duluan, lu jual gue beli gitu kan. Jadi menjadi berbahaya ketika kemudian narasi yang muncul adalah bagaimana kemudian pemain besar di kawasan ini mereka akan bertindak atau bereaksi hal tersebut. Oke, dengan adanya kemudian Arab Saudi yang sudah bicara seperti itu, Turki juga terakhir berbicara hal yang serupa gitu ya, dan juga Uni Emirat Arab dan Iran juga semakin panas sepertinya. Kira-kira siapa yang akan mulai duluan dalam tanda kutip? Kita akan bahas usai jeda. Mas Galan dan juga Mas Faisal tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara masih bergabung bersama kami Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah, dan juga Septianto Galan Prakoso, dosen HI UNS. Saya ke Mas Faisal dulu. Mas Faisal, kita lagi-lagi bicara soal kemungkinan gitu ya, balasan yang dilakukan oleh negara Teluk ke Iran atas serangan-serangan mereka. Jika kita melihat sikap baru-baru ini gitu ya, Arab Saudi tadi disebutkan oleh Mas Galan, juga Iran juga katanya ini adalah peringatan terakhir gitu untuk tidak menyerang lagi negara Turki seperti itu. Kemudian Arab Saudi juga sudah mengusir bahkan ini sejumlah pejabat militer Iran dan juga staf-staf kedubes Iran yang ada di Riyadh. Nah, Anda melihatnya masihkah negara-negara Teluk ini menahan diri, Mas, dengan hal-hal seperti ini? Saya kira dalam konteks militer negara-negara Arab Teluk ini jauh kemampuan militernya terhadap dengan Iran, karena mereka selama ini sangat mengandalkan Amerika Serikat. Dan kita tahu dalam perang ini sudah menipis persediaan peluru-peluru kendali untuk mencegat pesawat-pesawat nirawak kamikaze Iran maupun peluru kendali balistik Iran yang ditembakkan ke arah pangkalan-pangkalan militer. Jadi saya kira ya negara-negara Arab Teluk tidak akan mungkin berani mendeklarasikan perang terhadap Iran, tapi mereka akan memberikan tekanan ya seperti tadi, tekanan secara diplomatik dengan mengusir diplomat Iran. Terus juga saya lupa ada satu negara juga yang di mana diplomat Iran juga sudah mulai diusir, terutama atas keamanan dengan militernya dikenai persona non grata. Nah, tapi kita tidak akan pernah membayangkan 6 negara Arab Teluk itu akan berani mendeklarasikan perang terhadap Iran, karena mereka sadar 2 negara superpower yang saat ini sedang berperang melawan Iran saja tidak mampu, tidak di tujuan awal menumbangkan rezim, dan sekarang tujuannya berganti, levelnya turun sedikit menjadi bagaimana melemahkan kemampuan Iran. Dan itu pun belum tercapai. Nah, kemarin ada laporan dari CNN. CNN untuk pertama kalinya diberi kesempatan masuk ke kota-kota bawah tanah yang isinya adalah persenjataan peluru kendali Iran. Terus juga ada drone-drone, terus juga ada sistem pertahanan udara. Oke, tekanan yang dilakukan mungkin bukan dalam bentuk serangan, tapi tadi secara diplomatis dan juga bentuk-bentuk lain. Tapi Mas Galan punya pandangan yang berbeda atau sama kira-kira? Kalaupun misalnya ternyata memang ada kemungkinan serangan yang dilakukan oleh negara Teluk, kira-kira siapa yang akan mulai duluan? Dalam hal ini sebagian besar fakta di lapangan itu menunjukkan bahwa memang tipenya negara Teluk ini memang masih wait and see, karena mereka betul seperti yang disampaikan Pak Faisal tadi, dari segi pengamanan militer masih sangat tergantung oleh Amerika dan sekutunya begitu, dan juga yang menjadi lebih repot begitu adalah efek deterrence yang kemudian muncul. Iran seperti disampaikan tadi juga sudah menyerang begitu ya pangkalan militer Amerika di Diego Garcia, di sebuah pulau di selatan Samudra Hindia begitu ya, di selatannya Yaman selatan lagi begitu. Tapi serangannya gagal gitu kan, bukan serangan yang memang menargetkan untuk harus menghancurkan pangkalan militer, tapi itu menunjukkan itu kan deterrence, jadi efek gentar begitu ya. Menunjukkan kalau memang dari
artileri atau mungkin dari range atau jangkauan rudal Iran itu sudah bisa mencapai jarak 3.000 km begitu. Yang mana jarak yang sama bisa mungkin mencapai sebagian wilayah Eropa dan juga kota-kota penting dari sekutu Amerika lainnya. Sehingga dalam hal ini jangankan 3.000 km, apalagi yang dekat begitu kan. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa memang Iran tidak serta-merta langsung akan memberikan bombardir atau memberikan istilah serangan yang betul-betul belatan ke negara-negara Teluk, tapi itu juga menjadikan satu setup yang membuat negara Teluk tidak akan berani untuk kemudian menyatakan oke, kita akan ikut dengan Amerika dan Israel untuk menyerang Iran secara aktif. Saya kira itu kemungkinan sangat kecil untuk terjadi. Tapi kalau kita lihat gitu, saya kembali ke Mas Faisal dulu. Selain tadi ada Turki, kemudian Arab Saudi, ini juga Uni Emirat Arab sepertinya lagi-lagi bersih tegang gitu ya. Mungkin dipicu juga oleh konflik lama, sengketa lama untuk Pulau Abu Musa dan juga Greater Thumb ini kemudian jadi bahan gitu ya. Kalau Anda berani melakukan agresi ke wilayah dua pulau tersebut, bersiap-siaplah gitu. Uni Emirat Arab di Ras Al Khaimah ini juga akan diserang fasilitas nuklirnya. Ya Mas, ya saya kira ya itu tadi. Belum saja mendeklarasikan perang negara-negara Arab Teluk ini dengan Iran, tapi mereka sudah merasakan kerugian besar. Pertama, ekspor minyak tidak lancar, pasokan minyak dari negara-negara Arab Teluk ini untuk dunia tidak lancar. Itu kerugiannya sekitar 2,3 miliar dolar per hari. Dan kerugian paling besar dialami oleh Arab Saudi karena Arab Saudi adalah eksportir minyak terbesar di dunia. Kemudian khususnya untuk Uni Emirat Arab kita lihat penerbangan terganggu. Itu laporannya kerugian mencapai 20,5 miliar dolar selama perang ini. Karena penerbangan berhenti, Dubai sebagai salah satu hub penerbangan dunia dari Asia ke Eropa, dari Timur Tengah ke Eropa itu juga maupun ke Afrika itu mandek atau stop. Terus kemudian juga yang dialami oleh Uni Emirat Arab adalah kerugian pariwisata itu sekitar 600 juta dolar per hari. Jadi memang belum mereka berperang secara langsung dengan Iran saja, negara-negara Arab Teluk ini sudah mengalami kerugian secara ekonomi. Oke, belum berperang sudah mengalami kerugian secara ekonomi, tentunya soal Selat Hormuz juga ada kaitannya di sana. Saya kembali ke Mas Faisal, kita bicara lagi soal Selat Hormuz yang lagi-lagi ini narasi dari Presiden Trump ini selalu berubah-ubah dalam waktu singkat. Terakhir ultimatum untuk membuka Selat Hormuz Iran kalau tidak akan diserang fasilitas listriknya. Kemudian sebelumnya dia katanya biarkan negara-negara yang berkeperluan, Amerika Serikat tidak untuk mengurus Selat Hormuz. Sebelumnya lagi dia mengajak negara lain untuk bisa menjaga Selat Hormuz walaupun kemudian ditolak oleh NATO dan juga Uni Emirat Arab. Nah, dengan kemudian sekarang ada kabar yang menyebutkan puluhan negara sudah membuat pernyataan bersama, mereka mau bersama-sama menjaga Selat Hormuz. Ada Uni Eropa di sana, ada NATO di sana. Ini apakah mereka terpengaruh dengan mungkin kecaman Trump atau juga sikap Trump selama ini, atau mereka juga sebenarnya khawatir sendiri dengan keadaan negara mereka? Yang jelas negara-negara Eropa menjadi salah satu yang terdampak karena kita tahu harga minyak global makin naik karena pasokan tersendat setelah Iran menutup secara selektif Selat Hormuz. Ya otomatis mereka punya kepentingan, cuma masalahnya adalah apakah 22 negara tadi memang berani mengirimkan angkatan perang mereka. Karena kan negara-negara Eropa juga punya kepentingan, punya aset-aset di Timur Tengah. Otomatis itu akan menjadi sasaran serangan Iran kalau memang mereka berani melakukan atau ikut bersama-sama Trump ikut dalam operasi pembebasan Selat Hormuz dari kontrol Iran. Ini yang perlu kita tunggu, apakah mereka berani melakukan itu. Oke, pertanyaan sama saya juga akan nanti tanyakan ke Mas Galan, tapi ditahan dulu Mas Galan dan juga Mas Faisal. Kami akan kembali usai jeda berikut, tetap bersama kami saudara di Breaking News Kompas TV. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara. Korps Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan gelombang serangan ke-73 dalam operasi True Promise 4 yang menargetkan beberapa kota di Israel. Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu malam, Garda Revolusi Iran menyebut jika serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan Israel di Arad, Dimona, Eilat, Beersheva, dan Kiryat Gat. Selain situs militer Israel, gelombang serangan ke-73 juga menargetkan pangkalan-pangkalan milik Amerika Serikat di wilayah tersebut.
Sementara militer Israel membantah bertanggung jawab atas serangan yang menghantam fasilitas pengayaan nuklir Natanz di Iran. Sebuah kantor berita resmi Iran melaporkan pada hari Sabtu bahwa situs tersebut rusak akibat serangan udara, tetapi tidak ada kebocoran radiasi. Militer Israel mengatakan mereka tidak mengetahui adanya serangan Israel di wilayah tersebut. Bantahan muncul ketika Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan bahwa intensitas serangan oleh Israel dan Amerika Serikat terhadap teokrasi yang berkuasa di Iran akan meningkat secara signifikan. Dan masih bergabung bersama kami Saudara Septianto Galan Prakoso, dosen HI UNS dan juga Faisal Assegaf, pengamat Timur Tengah. Kita bahas dulu Mas Faisal dan juga Mas Galan soal saling serang ini, walaupun kemudian Israel membantah. Bagaimana kemudian Mas Galan kita melihat mungkin eskalasi yang semakin luar biasa, bahayanya ini seperti apa? Karena lagi-lagi ini nuklir yang sudah menjadi sasaran. Betul, Mas Bremana. Dalam hal ini memang kalau sudah melibatkan nuklir atau kemudian melibatkan negara dengan sekutu atau dengan apa istilahnya ya, dengan teman dekat begitu bahasanya, gampangnya biar lebih simpel, yang memiliki kekuatan nuklir, ini juga akan menjadi sesuatu yang lebih rumit lagi, menjadi sesuatu yang lebih berisiko lagi. Kemarin dalam forum yang kemudian di Indonesia Arab Saudi misalnya, itu juga kemudian muncul nama-nama negara di luar kawasan yang dalam hal ini pasti juga concern terkait situasi yang terjadi di Iran begitu ya. Nah, satu hal yang menarik adalah negara yang kemudian juga ikut concern adalah negara yang menjadi tetangga dari Iran sendiri, yakni Pakistan. Pakistan dan Arab Saudi ini juga memiliki kerjasama kemudian defense begitu ya, kerjasama pertahanan, di mana Pakistan adalah negara nuklir. Dia memiliki hulu ledak, dia memiliki program nuklir juga. Sehingga kalau kemudian nanti misalnya ada katakanlah engagement atau keikutsertaan dari negara-negara teluk begitu ya ke dalam perang ini, bukan berarti tidak mungkin kalau ada negara lain di luar kawasan yang juga memiliki relasi dengan negara teluk untuk ikut serta, dan itu tentunya akan menjadi ancaman yang luar biasa besar bagi kawasan. Nah, di sisi lain, kemudian saya melihat adanya upaya, meskipun tadi Israel dan Menteri Pertahanannya yang namanya juga Israel begitu ya, Pak Israel tadi mengatakan kalau ada eskalasi serangan yang akan ditingkatkan oleh Amerika Serikat dan juga Israel ke Iran, tapi negara-negara lain seperti yang juga sekutunya Amerika seperti Jepang misalnya, seperti tadi sudah kita sebut sebagai negara Uni Eropa dan NATO juga, misalnya Perancis begitu, mereka kelihatan sekali berusaha untuk meredam narasi ini. Dalam hal ini sempat kemarin bahkan Trump mengatakan NATO itu pengecut, nggak berani ini dan sebagainya. Ya silakan mau bilang komentar apa saja, karena selain negara-negara ini lebih concern kepada resiko ekonomi dan juga resiko stabilitas yang terjadi di kawasan dan juga dunia begitu ya. Misalnya Perancis kemudian ingin mengerahkan kapal tapi hanya untuk mengawal kapal-kapal melewati Selat Hormuz. Jepang melalui Perdana Menteri Sanai juga mungkin bisa mengerahkan kapal untuk menyapu ranjau kapal yang disebarkan, atau juga untuk memberikan batasan aman bagi kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz yang mendekati batas wilayah lautnya Qatar saja biar lebih aman dan sebagainya. Narasi ini kan sangat terlihat bahwa mereka ingin menjalankan satu aksi nyata untuk menjamin keamanan, ya dalam hal ini tentunya keamanan energi dan juga secara ekonomi seperti itu. Kalau kita bicara konsep misalnya perpetual peace-nya Immanuel Kant begitu ya, turunannya kan ada economic interdependence, ada spirit of commerce. Jadi separah apapun negara itu, ngeri apapun mereka pengen berperang, tembak-tembakan, kemudian saling menuduh, saling antagonis, saling serang dan sebagainya. Pada akhirnya kemungkinan eskalasi perang, kemungkinan berlanjutnya perang itu bisa diturunkan kalau ada ya tadi kesadaran bahwa kita itu interdependen, saling butuh. Saya butuh minyak dan energi dari sana begitu. Jadi bukan karena Amerika Serikat yang ngamuk karena awalnya ditolak gitu, tapi ya untuk kepentingan mereka masing-masing juga ya Mas, dan pastinya harus terukur gitu ya apa yang mereka lakukan. Betul. Ya? Itu alasan pertama, betul. Jadi terukur karena ada kebutuhan energi begitu. Kedua, juga karena seperti kasusnya Spanyol kalau kita lihat. Spanyol negara NATO, Spanyol sekutu tradisionalnya Amerika di Eropa. Tapi Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dari awal, dari dulu-dulu sudah tidak cocok dengan Israel dan bagaimana mereka juga menyerang Gaza seperti itu. Ditambah kasus perang Iran sekarang ini, Pedro Sanchez menyatakan kemarin kita nggak mau
memberikan akses, kemudian memberikan apa istilahnya bantuan support system lah kepada armada Amerika yang melewati Laut Mediteran untuk kemudian nanti menyerang Iran seperti itu, karena ada banyak pangkalan-pangkalan militer yang dulu memang digunakan Amerika ketika menyerang Afghanistan dan juga Irak di tahun 2001 dan 2003. Mereka sudah belajar 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih yang lalu. Kalau akhirnya Spanyol ya rugi-rugi aja, nggak dapat apa-apa. Kalau kemudian akhirnya Irak, kemudian sekarang juga ya masih seperti itu gitu kan. Meskipun sudah ditarik masukannya Amerika dan lain sebagainya, ya Irak menjadi negara yang tidak stabil-stabil amat juga. Afghanistan kemudian Taliban berkuasa lagi. Kalau kita melihat dulu misalnya Amerika menyerang Afghanistan, ingin menghilangkan rezim Taliban dan sebagainya, sama aja. Sehingga dalam hal ini secara historis para pengambil keputusan dari sekutu tradisional Amerika, mereka melihat secara pragmatis bahwa ya kita nggak perlu kemudian membantu serangannya, kita fokus ke kepentingan yang kemudian menjadi agenda utama dari negara-negara lain saja, ya ini apa, energi seperti itu. Betul, tidak mau terlibat, tangannya tidak mau ikut merah ya karena ikut perang seperti itu. Saya ke Mas Faisal, jika kita melihat mungkin kejadian beberapa waktu lalu di Uni Emirat Arab memang terdengar ledakan tepatnya di Ras Al Khaimah gitu ya, walaupun kemudian otoritas di sana bilang ini adalah karena pencegatan rudal yang lewat di sana. Tapi ini kemudian Ras Al Khaimah sebagai tempat nuklirnya Uni Emirat Arab itu Mas, ini sudah mulai dalam tanda kutip ini kena sedikit lah gitu, dalam mungkin tidak secara langsung tapi sudah terlewati gitu. Ini bagaimana nih Mas kemudian ke depannya gitu dengan Uni Emirat Arab sendiri, tidak terpicukah mereka juga untuk bisa mempertahankan wilayah mereka terutama untuk nuklirnya? Yang pertama yang jelas perang akan panjang. Tidak terpengaruh apakah nanti negara-negara Arab Teluk yang merupakan sekutu Amerika itu mengalami kerugian yang sudah dialami mereka secara ekonomi, ya penerbangan, ya pariwisata, itu sudah mereka mengalami kerugian. Yang jelas itu sudah Pentagon sudah mengusulkan dana 200 miliar dolar kepada Gedung Putih untuk disetujui, untuk diajukan ke Kongres. Nah, 200 miliar dolar ini artinya perang untuk sekitar 3 bulan. Nah, sebelumnya ada laporan dari majalah Politico Amerika bahwa Pentagon memang sedang merencanakan perang untuk 3 bulan. Dan kita tahu juru bicara Garda Revolusi yang sudah meninggal, Brigadir Jenderal Alina ini, sudah menyatakan bahwa Iran siap berperang selama 6 bulan. Jadi saya kira Amerika tidak akan, kita lihat Amerika tidak akan terlalu memperhatikan kepentingan negara-negara Arab Teluk, tapi bagi Trump maupun Netanyahu adalah bagaimana melumpuhkan Iran. Jadi kerugian yang dialami oleh negara-negara sekutunya di Arab Teluk kita lihat ya mereka seperti ditinggalkan. Pangkalan militer Amerika yang diserang tiap hari tanpa ada perlawanan, walaupun ada sedikit rudal-rudal yang pencegat, tapi pada intinya Iran dengan bebas tiap hari melancarkan serangan ke pangkalan-pangkalan militer di kawasan Teluk Persia, negara-negara Arab Teluk tersebut. Oke, kita soroti tadi permintaan Pentagon ke Kongres untuk tambahan dana perang gitu, Mas Galan. Ini Amerika Serikat itu memang salah kalkulasi atau seperti apa, dananya kurang, ataukah mereka memang punya rencana, makanya punya rencana lebih matang, makanya mereka pengen dapat dana lagi untuk 3 bulan ke depan. Ini tekanan-tekanan yang dialami Amerika Serikat sekarang seperti apa sih, Mas? Iya, ini nanti bergeser ke politik dalam negerinya Amerika, Mas Primana. Sebenarnya sangat menarik ketika kita bicara dukungan dari pemerintah Amerika sendiri terkait perang ini. Karena sempat kemudian muncul narasi bahwa Trump ini bisa dimakzulkan kalau kemudian memang alasan perang yang diajukan oleh Trump betul, untuk menyerang Iran begitu, itu sebenarnya tidak melalui persetujuan Kongres. Jadi based on Trump initiative itu kan. Jadi dia langsung we will attack Iran gitu kan. Tidak perlu kemudian ada persetujuan parlemen, kata Trump begitu. Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra di internal parlemen Amerika sendiri, di Kongres, di mana Partai Demokrat dengan terang melihat bahwa yang dilakukan ini berbahaya. Kalau kemudian kita istilahnya tidak mencapai kesepakatan akan penyerangan kepada suatu negara, ya kan runyam sendiri untuk citra Amerika dan juga tentunya terkait anggaran yang ada seperti itu. Jadi duitnya Amerika sendiri juga akan menjadi bermasalah. Tadi betul ketika Pentagon mengusulkan kemudian via Gedung Putih untuk di Kongres, saat ini akan menjadi satu
checkpoint begitu yang sangat penting. Ketika kemudian dana itu disetujui misalnya dan kemudian Amerika berperang lanjut begitu di Iran, tentunya tekanan dalam negeri akan semakin besar, akan semakin masif. Bahkan tidak hanya dalam negeri ya, tadi kita juga melihat cuplikan ada demonstrasi di Amsterdam, kemudian tempo hari juga ada demonstrasi di kota-kota lain terkait bagaimana mereka ingin menghentikan perang dan sentimen pada Amerika semakin buruk, sentimen pada Trump semakin buruk, dan tentunya ini akan berpengaruh juga kepada peluang Trump dalam pemilu sela. Jadi midterm election, November itu ada midterm election dan pastinya juga bisa diwarnai dengan bagaimana Kongres bisa memanggil Trump untuk kemudian memberikan perintah pertanggungjawaban. Dan kalau memang itu nggak setujui bisa menjadi satu rangkaian pemakzulan yang sangat drastis begitu ya. Dan ini pasti nggak diinginan Trump. Makanya dia meminta anggaran tambahan ini dengan harapan memang untuk strike while the iron's hot begitu, ketika masih panas, ketika masih ada orang yang dukung dia begitu ya, untuk doubling down, untuk kemudian sekalian aja nih kita gempur habis begitu. Kalau alasan pertamanya ada senjata nuklir begitu kan, sekarang mungkin akan lebih drastik lagi mereka menyerangnya. Kita melihat pergeseran serangannya dari awal, misalnya saling serang di gedung-gedung pusat kepemimpinan Iran misalnya, sampai bisa menewaskan pimpinan-pimpinan tertinggi, Ayatollah Khomeini, Ali Larijani dan seterusnya. Sekarang bergeser ke pusat pembangkit listrik, energi yang ada untuk melumpuhkan negara Iran itu sendiri. Tapi Iran juga tidak kalah serem begitu kan, ketika kemudian mereka menyerang pangkalan militer Amerika, seperti sama Pak Faisal tadi tentunya, tapi juga menyerang pusat-pusat energi yang juga menjadi poros, menjadi sumber dari kehidupan di Timur Tengah, seperti tadi di Uni Emirat, bahkan dekat pengembangan nuklirnya, di Saudi juga, dan bahkan ada yang menarik, Iran juga menyerang pusat-pusat investasi dari Timur Tengah ke aset-aset Amerika Serikat. Jadi kemarin sempat ada berita dari Al Jazeera juga, di Uni Emirat Arab itu ada pusat data Amazon situs Amerika itu, dan itu kena rudal meskipun dilaporkan kerusakan nggak signifikan dan sebagainya, tapi terlihat bahwa kalau Amerika bisa melakukan precision strike kepada Iran, dalam hal ini menyerang kediaman Khomeini, menyerang kemudian pejabat-pejabatnya, Iran juga bisa begitu loh, untuk kemudian membuat Amerika rugi sebesar mungkin, membuat sekutu Amerika juga rugi sebesar mungkin di Timur Tengah. Jadi ini akan menjadi hal yang juga cukup ngeri. Apakah bisa diperpanjang 3-6 bulan, pasti akan panjang ini. Oke, selain tekanan dari luar, dari Iran gitu ya, sudah mulai ke lokasi-lokasi yang penting bagi Amerika Serikat, tapi juga politik dalam negeri yang menekan Amerika Serikat. Nah, ini kalau tidak segera exit, ini seperti apa Amerika Serikat? Dan apakah mereka sedang bingung? Dan apa kira-kira yang perlu dilakukan oleh Amerika Serikat untuk bisa exit? Kita akan bahas Mas Galan dan juga Mas Faisal usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas TV. Anda masih bersama kami, saudara. Bentrokan meletus antara Hizbullah dan pasukan Israel yang menyerang pinggiran kota Nakura di Lebanon Selatan. Bentrokan terjadi saat Hizbullah melakukan perlawanan pada serangan Israel. Seorang warga sipil dilaporkan tewas setelah serangan rudal terhadap sebuah kendaraan di komunitas Misgaf Am di perbatasan utara Israel menyusul serangan Hizbullah pada hari Minggu. Petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api yang melahap dua kendaraan. Kembali kita sapa Mas Galan dan juga Mas Faisal. Saya mau ke Mas Faisal terlebih dahulu. Jika kita melihat yang dilakukan Iran beberapa waktu terakhir ini sepertinya sudah bergeser ya Mas, dari defensif ke ofensif gitu ya. Bahkan menyerang tidak hanya untuk negara-negara dengan pangkalan militer Amerika Serikat, tapi juga menyerang perusahaan yang punya saham Amerika Serikat di Timur Tengah. Ini berhentinya seperti apa sih Mas? Kita melihat akhir dari perang ini seperti apa? Apakah kita menunggu satu-satunya jalan adalah AS keluar dari perang ini? Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah kenapa Iran akhirnya menyerang bank-bank asing seperti Citibank, terus Dubai International Finance Center di Dubai, Uni Emirat Arab, terus HSBC. Karena ya pertama kali itu Amerika dengan Israel menyerang Bank Sepah di ibu kota Teheran.
Jadi Iran prinsipnya membalas mata dibalas mata. Ketika bank diserang, artinya institusi perbankan di milik Amerika atau aset Amerika di Timur Tengah ya, itu juga menjadi target yang sah untuk diserang balik. Nah, kalau kita lihat kapan perang ini berakhir, kalau saya sih melihat ada dua yang bisa dilakukan. Pertama ya, bagaimana menumbangkan Trump sendiri di dalam negeri. Kongres harus bisa melengsarkan Trump. Karena Amerika di bawah Trump menjadi sangat agresif. Amerika di bawah Trump, Amerika menjadi tukang buat onar. Pertama dimulai dengan perubahan dari nama Kementerian Pertahanan, Departemen Pertahanan menjadi Departemen Perang. Itu kan udah kelihatan. Pada prinsipnya artinya Amerika di bawah Trump suka perang. Kemudian juga sebelum menyerang Iran, sebelumnya Trump menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Kemudian mengancam ingin menganeksasi atau merebut Greenland di Eropa. Artinya satu-satunya cara menghentikan perang ini ya, atau untuk menghindari Amerika lagi berbuat onar ya, bagaimana Amerika menumbangkan atau Kongres melengsarkan Trump. Yang kedua adalah dalam konteks dunia, kedamaian itu baru bisa tercapai kalau ada keadilan. Nah, selama ini Amerika maupun Israel sebagai pembuat onar sering melanggar hukum internasional, tidak pernah mendapat sanksi. Saya kira ya, kalau memang negara-negara di dunia berani harus memberikan sanksi ekonomi, sanksi diplomatik, artinya memutuskan semua kerjasama dengan Amerika maupun Israel. Nah, pertanyaannya apakah negara-negara ini berani? Kalau kita lihat kemarin konteks perang Gaza 2 tahun, semua negara muslim ada 14, termasuk Turki, Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, Yordania, Mesir. Tidak ada yang berani memutus hubungan diplomatik dengan Israel, padahal tetangganya, negara tetangganya sesama etnis Arab, Gaza, Palestina sedang dibantai 2 tahun oleh Israel. Kalau kita melihat, saya ke Mas Galang, kalau kita melihat mungkin kondisi sekarang gitu ya, dengan upaya diplomatis apakah masih bisa? Apakah kita satu-satunya jalan menunggu exit strategi dari Amerika Serikat khususnya Donald Trump, atau tadi ekstrimnya Donald Trump yang exit? Ya, untuk hal tersebut, saya kira memang tadi dari proyeksi Pak Faisal dua alternatif, dua skenario tadi memang yang mungkin terjadi begitu ya. Jadi bagaimana perang ini berakhir adalah pertama ya Trump exit, kemudian juga bagaimana dari segi negara-negara yang lain itu menginginkan hal tersebut. Tapi begini, ada satu juga mungkin tambahan kalau saya melihat ada exit strategi ketiga begitu ya. Jadi ada satu hal yang cukup menarik ketika ada terjadi pergeseran perang, pergeseran alasan perang yang dilakukan Amerika. Awal kita melihat gagalnya kesepakatan di Swiss begitu ya antara Vance dan Kushner juga terkait perundingan dengan Iran, kemudian tuntutan Amerika untuk kemudian Iran stop program nuklir untuk apapun begitu, bahkan untuk energi nggak boleh, kemudian kemampuan rudal balistiknya harus dikurangi, kemudian juga bahkan proksi-proksinya atau milisi-milisi yang searah atau membela Iran itu juga harus berangus begitu, harus dihilangkan begitu, tentu Iran nggak mau. Lah sekarang dari target yang seperti itu bergeser, tiba-tiba Trump bilang bahwa mereka harus kemudian obliterate atau menghilangkan kemampuan Iran baik darat, laut dan udara, kemudian menghapus Iran dari peta dan sebagainya. Jadi terkadang mungkin butuh collective awareness begitu justru yang kemudian bisa menyadarkan publik internasional terutama Timur Tengah bahwa perang ini hanya menuruti ego dan mungkin halunya Trump. Jadi selain tadi ada tekanan dari dalam negeri, Trump harus lengser, juga harus ada penolakan yang kencang dari kawasan bahwa agenda yang dilakukan Trump ini sudah bukan menjadi interest bersama dari negara-negara teluk begitu. Meskipun saya kan mereka juga nggak mau karena kerugiannya lebih banyak kan, nggak bisa jualan minyak dan sebagainya. Cuma karena alasan keamanannya itu dijamin Amerika, selama ini banyak investasi Amerika yang kemudian terkait di sana dan lain sebagainya. Ketika satu poin kebencian itu ditujukan bukan ke Amerika tapi ke Trump, jadi ada satu istilahnya personal hatred begitu yang kemudian muncul dari publik Timur Tengah ke Trump dan akan semakin meluas. Saya kira itu bisa menjadi alasan untuk kemudian menekan Amerika supaya mereka keluar. Ketika Amerika sudah tidak populer dan itu diketahui oleh seluruh pihak, baik dari dua pihak ya, baik dari Amerika sendiri maupun dari Timur Tengah, ini bisa menjadi alternatif juga yang kemudian mendorong pemerintah Amerika dalam hal ini untuk bisa keluar dari kawasan. Tapi kemudian kecil karena selama narasi-narasi bombastis ala Trump dimunculkan terus di media,
dan juga via rilis pemerintah Amerika resmi bahkan ini agak berat, meskipun dalam beberapa konteks mereka sudah concern kalau ya jangan-jangan ini hanya entertaining Trump's ambition untuk kemudian mencapai short term win dan mewujudkan MAGA seperti itu ya, Make America Great Again dengan cara dia seperti itu. Jadi ya exit strategy tadi sangat penting, di mana kita harus memperhatikan internal dan juga external setting yang terjadi. Kalau untuk Mas Faisal juga nih, Mas Faisal, untuk peran dari PBB sendiri berarti kita udah nggak bisa ngarep lagi dong ya, karena terakhir juga omongan dari Sekjen PBB cuman meminta Amerika Serikat dan juga Israel untuk stop gitu ya, dan juga mendorong Iran untuk buka Selat Hormuz. Ini gimana nih Mas? Efeknya bagaimana kalau cuman seperti ini yang disampaikan oleh Sekjen PBB? Ya, ketika Presiden Amerika Donald Trump membuat Dewan Perdamaian, itu artinya dia sudah melecehkan PBB. Artinya Trump sudah merasa bahwa PBB impoten, dan dia sudah menyebut bahwa PBB tidak mampu apa-apa, dan bahkan dia sesumbar Dewan Perdamaian yang dia bentuk, dan itu juga sayangnya juga banyak negara-negara Muslim ada di sana, itu ternyata dia sesumbar bahwa Dewan Perdamaian itu untuk mengawasi bagaimana kinerja PBB. Jadi ya PBB sejak awal dibentuk 1945 itu adalah bukan lembaga yang adil. Bukan lembaga yang adil untuk negara-negara yang inferior, tapi itu adalah tatanan politik global yang dibentuk oleh negara-negara superior. Ya, lima pemenang perang dunia, ya Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, dan Cina. Dan itu kelihatan dari 5 hak veto yang mereka miliki. Nah, di Dewan Perdamaian itu malah lebih gila lagi, lebih diktator. Bahwa cuma Amerika yang punya hak veto. Jadi ya kita tidak akan pernah bisa mengharapkan bahwa PBB bisa melakukan fungsinya, karena sedari awal tatanan itu dibentuk hanya untuk kepentingan negara-negara besar. Pandangan Mas Galan juga sama Mas, PBB sejak awal sudah impoten gitu? Iya, dalam hal ini apa yang dilakukan Trump itu sesuatu yang malah menggarisbawahi bahwa ya ini PBB ini macam badan yang tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi karena saya yang punya power, saya aja yang strike. Ini kan sangat-sangat personal branding Trump sendiri ya. Meskipun demikian kan kita tahu Board of Peace itu juga adalah turunan dari hasil resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2803 tahun lalu begitu. Tapi eksekusinya nggak seperti ini. Jadi saya kira mungkin ada semacam gap gitu ya, ada semacam mispersepsi dari asumsi atau dari proyeksi harapan dari pihak-pihak yang kemudian setuju nanti yang ada Board of Peace itu bisa buat ngomong bareng-bareng dengan membicarakan resolusi isu spesifik yang di Gaza begitu. Tapi alih-alih demikian justru malah seperti diambil alih setirnya oleh Trump, sehingga membuat ini menjadi sangat tidak efektif begitu ya. Dalam satu sisi PBB-nya nggak efektif gitu kalau ada isu konflik atau perang seperti ini. Yang kedua, ini menjadi seolah personal playground-nya Trump saja. Saya bahkan langsung mengarah bukan ke Amerika Serikat, ke Trump-nya. Karena Trump-nya misalnya nanti ketika dia dimakzulkan dari Amerika Serikat ya, kemudian dia dimakzulkan dari posisi presiden, dia nggak jadi presiden lagi, tapi dia masih punya semacam pengaruh, semacam influence yang memang besar begitu di Board of Peace, karena dia inisiatornya atau dia merasa sebagai pendirinya dan sebagainya. Ini akan menjadi narasi yang berbahaya. Jadi memang kita belum bisa mengharapkan banyak dari langkah-langkah atau kemudian pembentukan badan-badan yang sekiranya masih one sided seperti ini. Oke, ini rumit sekali ya. Tapi kemudian yang lebih rumit lagi bagaimana dampaknya ke kita gitu kan. Ini yang kita pedulikan bagaimana BBM kita, kemudian kebutuhan kita, kondisi ekonomi kita di internal, di dalam negeri gitu ya. Kita akan bahas usai jeda bersama rekan saya nanti Lintang Pudiastuti, Mas Galan dan juga Mas Faisal. Terima kasih. Saudara jangan beranjak, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda berikut.